Firdausi dari Profesi Nurse Angkatan 39 yang akan menjelaskan mengenai laporan analisis sintesis saya mengenai tindakan keperawatan manajemen saluran nafas, yaitu posisi semi-fowler pada Tuan S dengan masalah keperawatan utama pola nafas tidak efektif di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Adapun untuk inisial pasiennya yaitu Tuan S berusia 71 tahun, yang mana tanggal masuk IGD yaitu 14 Juni 2022. Diagnosis keperawatannya yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Di sini data subjektifnya, klien datang dengan keluhan sesak nafas sejak 1 minggu yang lalu. Batuk, pusing pada bagian pelipis serta dahi. Terasa nyeri pada dada seperti ditusuk. Nyeri juga dirasakan pada genitalia ketika buang air kecil. Dan perut terasa pegal. Tuan S juga mengeluhkan apabila berjalan 3 meter akan terasa terengah-engah serta terasa tidak kuat. Sesak nafas juga terjadi saat malam hari atau saat Tuan S tidak melakukan aktivitas. Yang mana di sini Tuan S mengatakan sesaknya itu ketika akan tidur dan ketika sedang istirahat. Untuk data objektifnya sendiri yaitu keadaan umum Tuan S sendiri baik, kesadarannya kompos mentis, terlihat retraksi dinding dada dengan GCS-nya E4, M6, V5, lalu tekanan darahnya 172/110, nadinya 134 kali per menit, lalu untuk respiratory rate-nya 23 kali per menit dengan saturasi oksigennya 95% room A. Untuk CRT-nya yaitu kurang dari 2 detik. Dasar pemikiran, berdasarkan pengkajian dan anamnesis awal, didapatkan klien datang dengan keluhan sesak nafas sejak 1 minggu yang lalu. Tuan S mengeluhkan apabila berjalan 3 meter akan terasa terengah-engah serta terasa tidak kuat. Sesak nafas juga terjadi saat malam hari atau saat Tuan S tidak melakukan aktivitas. Untuk tindakan keperawatan yang dilakukan, di sini saya melakukan pengaturan posisi semi-fowler dan juga bisa memberikan kolaborasi pemberian terapi oksigen. Untuk prinsip tindakannya, menurut sesuai dengan standar operasional prosedur yang dilakukan oleh Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2021, prinsip tindakan menurut standar operasional prosedur semi-fowler. Yang pertama, dilakukannya anamnesa untuk mengetahui keluhan yang dirasakan oleh klien. Lalu yang kedua ada persiapan. Persiapan tersebut dibagi menjadi 2. Yang pertama ada persiapan alat untuk melakukan pengaturan posisi semi-fowler seperti sandaran punggung atau kursi, lalu ada bantal atau balok penahan kaki tempat tidur, dan juga yang ketiga ada tempat tidurnya atau functional bed bila diperlukan. Yang kedua yaitu dilakukannya persiapan pasien, perawat, dan juga lingkungan. Yang pertama, dilakukannya perkenalan diri, meliputi nama dan peran serta menjelaskan mengenai tindakan yang akan dilakukan. Lalu selanjutnya memastikan identitas klien, lalu menjelaskan prosedur dan alasan dilakukan tindakan tersebut yang dapat dipahami klien. Dan yang terakhir, persiapkan peralatan. Untuk prosedurnya sendiri, yang pertama, pasien didudukkan, sandaran punggung atau kursi diletakkan di bawah atau di atas kasur bagian kepala, diatur sampai setengah duduk atau 30 derajat dan dirapikan. Bantal disusun menurut kebutuhan. Lalu pasien dibaringkan kembali dan pada ujung kaki dipasang penahan. Pada tempat tidur khusus atau functional bed, pasien dan tempat tidurnya langsung diatur setengah duduk. Di bawah lutut ditinggikan sesuai kebutuhan, lalu kedua lengan ditopang dengan bantal. Yang terakhir yaitu rapikan tempat tidur. Untuk analisis tindakan keperawatan didasarkan pada evidence base, mengatur menurut Muzaki dan Ani tahun 2020 bahwasanya mengatur posisi dalam posisi semi-fowler akan membantu menurunkan konsumsi oksigen dan meningkatkan ekspansi paru-paru maksimal serta mengatasi kerusakan pertukaran gas yang berhubungan dengan perubahan membran alveolus. Dengan pengaturan semi-fowler juga sesak napas akan berkurang. Pengaturan posisi ini bertujuan untuk meningkatkan ekspansi paru-paru dan juga mengurangi sesak nafas.
Bahaya yang mungkin timbul yang pertama, pada pengaturan posisi semifowler yang tidak disertai dengan anamnesis yang komprehensif dan juga pengkajian terhadap kenyamanan klien dapat menyebabkan gangguan rasa nyaman, terlebih untuk pasien dengan congestive heart failure dengan asites dan edema ekstremitas. Lalu ada pun juga pengaturan posisi semifowler ini tanpa adanya penjagaan keamanan, maka akan membahayakan atau menimbulkan risiko jatuh dan juga cedera pada klien. Hasil yang didapatkan dan juga maknanya, yang pertama, berdasarkan hasil pengkajian didapatkan bahwa klien datang keluhan sesak nafas sejak 1 minggu yang lalu. Tuan S juga mengeluhkan apabila berjalan 3 meter akan terasa terengah-engah serta tidak kuat. Sesak nafas juga terjadi saat malam hari atau ketika Tuan S tidak beraktivitas. Menurut Nurlaile tahun 2017, pada pasien gagal jantung dengan pola nafas tidak efektif terjadi karena ventrikel kiri tidak mampu memompa darah yang datang dari paru sehingga terjadi peningkatan tekanan dalam sirkulasi paru yang menyebabkan cairan terdorong ke jaringan paru. Pasien gagal jantung ini sering kesulitan untuk mempertahankan oksigenasi sehingga cenderung mengalami sesak nafas. Untuk tindakan keperawatan lain dapat dilakukan untuk mengatasi diagnosis keperawatan tersebut, yaitu dapat dilakukan secara mandiri dan juga kolaborasi. Untuk tindakan mandirinya, yang pertama bisa dilakukan dengan memonitor pola nafas seperti frekuensi, kedalaman, dan juga usaha nafas. Lalu memonitor bunyi nafas tambahan adanya seperti suara gargling, mengi, wheezing, ronki kering, dan juga ronki basah. Lalu dapat juga memposisikan semifowler dan juga menganjurkan asupan cairan 2000 ml per hari. Dan juga selain itu memberikan oksigen jika diperlukan. Untuk kolaborasinya sendiri dapat dilakukan dengan cara pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika diperlukan. Untuk evaluasi dirinya sendiri, pada evaluasi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa yaitu dengan memonitor pola nafas, bunyi nafas, serta memonitor adanya spuntum, serta melakukan pengkajian lain terkait kepatenan jalan nafas. Mahasiswa juga dapat memberikan edukasi terkait anjuran asupan cairan minimal 2000 ml per hari. Baik, sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini memberikan pendidikan mengenai bagaimana posisi semifowler itu dan juga fungsi dari posisi semifowler itu. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan juga perbuatan yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.